Partai Nasdem Kabupaten Mesuji adakan pelatihan saksi tempat pemungutan suara (TPS) di kediaman Wayan Pasek yang berada di Desa Kebun Dalam, Kecamatan W Serdang. Acara tersebut digelar pada hari Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2024 hari ini. Hadir pada acara tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Mesuji Lampung yang diwakili Sekretaris Mustowi beserta pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Nasdem Kabupaten Mesuji, Ketua DPC Partai Nasdem Kecamatan W Serdang, calon legislatif DPRD Kabupaten Mesuji dari Dapil 4 Kabupaten Mesuji dan 134 calon saksi TPS serta 11 kordes dan 2 orang koordinator Kecamatan W Serdang. Dalam arahannya Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mesuji Lampung yang disampaikan Mustowi menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan saksi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan wawasan, baik secara teori maupun praktek di lapangan dan sekaligus memberikan contoh cara pencoblosan dengan mempraktekkan pencoblosan kartu suara pada para calon saksi yang bertugas di TPS se-Kabupaten Mesuji. Acara ini, kata Mustowi, dilaksanakan secara bertahap di setiap kecamatan se-Kabupaten Mesuji Lampung. Terangnya, tanggal 25 Januari 2024 kita bisa melaksanakan agenda pembekalan saksi Partai Nasdem. Mudah-mudahan pembekalan ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya saksi Partai Nasdem di Kecamatan W Serdang. Partai Nasdem di Kecamatan W Serdang ini menjadi pemenang kembali di tahun 2024. Harapan kita bersama. Salah satu peserta pelatihan, Sri Murtini mengatakan, "Alhamdulillah saya setelah mengikuti giat ini dan telah mendapatkan wawasan bahkan pengalaman yang sangat berharga," ujarnya. Saya desa dari Pancawarna. Setelah mengikuti pelatihan saksi, selanjutnya saya dapat Desa wawasan yang Bumi lebih Harapan untuk kordesnya, silakan maju Kak. acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan berdoa bersama, lalu dilanjut dengan makan bersama. Laporan, Mumu Mahfudin, Editor, Yusri. Dan sebelum saya masuk terlalu jauh, di sini saya ingin kasih sedikit garis besar yang perlu ditanamkan dalam kita menjalankan tugas. Jadi tidak ada istilahnya kita menang atau kita kalah karena dicurangi. Ini perlu jadi patokan dulu. Tidak ada ceritanya kita kalah dicurangi. Kalau kita kalah, berarti kita kalah curang. Ya, itu garis dasarnya sebelum Anda semua menjadi saksi Partai Nasdem. Tidak ada ceritanya kalah karena dicurangi. Ketika Anda kalah karena dicurangi, berarti Anda kalah curang. Ya, itu yang menjadi dasar. Jadi sebelum terlalu jauh saya sampaikan, perlu tanam dulu mindsetnya, jadi tidak ada ceritanya istilahnya. Pak Wayan nomor 2, tapi dia salah membawa warna kartu suaranya. Bisa nggak disampaikan? Seharusnya para saksi nanti memastikan, tolong yang DPRD Kabupaten coblos nomor 2 Pak Wayan dari Partai Nasdem. Sepertinya lebih tepat seperti itu. Tapi kalau kebetulan suara namanya yang bersangkutan ada satu nama yang namanya Pak Wayan. Kalau pas kebetulan ada nama yang sama, kan susah. Tolong saya cobloskan namanya Pak Wayan umpamanya. Ada namanya di DPRD provinsi, ada di DPRD kabupaten, ada di DPD juga ada, kan bingung. Bisa dipastikan bahwasannya kalau kita mau memastikan, tolong Bapak cobloskan DPRD Kabupaten Mesuji, bila perlu yang warna hijau Pak Wayan. Ini kan fisiknya bagus, suaranya bagus, cuman saya nggak bisa baca gitu.
Nah gitu. Siap. Makasih. Siapa yang punya kandidat dicari, jangan sampai nyarinya di warna yang salah ya. Setelah itu di dalamnya akan ada detail dari masing-masing partai. Partai Nasdem ada di nomor 5. Nomor 5. Oke, di sini ada caleg nomor 2 Pak Wayan Pasek. Sebenarnya ada nomor 1 ada Pak Darmaji. Bu Miswati nomor 3. Ada surat-suaranya Bu? Enggak bawa. Oke, izin ya Bu ya, ini bukan milah-milah ya. Iya. Jadi di sini ada di nomor 5, ini urutannya. Tidak ada fotonya ya Pak? Tidak ada fotonya, hanya nama. Jadi kalau yang agak sulit ngebaca, pastikan dia memahami nomor urut. Jagoannya nomor berapa di situ. Oke. Kalau di sini nomor 2 berarti Pak Wayan. Yang punya jagoan Pak Wayan jangan lupa, itu posisinya ya. Siap. Ini untuk contoh surat suara. Setelah itu, Mas, surat suara sah itu bagaimana? Surat suara sah itu ketika satu lembar surat suara ini itu coblos dengan satu lubang. Itu surat suara sahnya dulu. Awal mula pokoknya surat suara dengan satu lubang. Enak satu lubang. Enak satu lubang. Ada lagi kandidatnya. Selain itu dia ada di lingkup bagian dalam kotak. Dan sedikit kita mesti agak keras ketika misal coblosan itu pokoknya nyerempet. Misalnya masih nyerempet-nyerempet di kotak ya. Wajib ngegas dulu Pak. Gas dulu aja. Wajib gas. Misalnya dia nyerempet, dia agak di luar sini. Misalnya Pak Wayan. Kok dia masih di luar cuman masih mepet. Oh, ngegas dulu. Itu sah. Izin enggak? Ya, misalnya kok di pojok mepet masih satu garis, sikat dulu Pak. Oh itu jangan ini. Itu masih punya kita, ya. Jadi jangan, oh iya nggak sah gitu. Oh iya nggak sah. Waduh, rusak nih mana bi. Iya, pokoknya selagi masih bisa sikat, kalau dia masih mepet-mepet punya kita, woi jangan mundur dulu. Berani sebacokan dulu nih Pak. Ya, itu di mana posisinya, ya. Jadi mesti jeli dan mesti benar-benar dipahami ketika perhitungan, jangan terus jauh. Oh ngedeket Pak. Begitu sudah mulai perhitungan, deketin orang yang hitung. Dan di tahun ini itu kemudahan untuk saksi. Jadi mulai bergerak lagi, kemudahan untuk saksi. Tugas saksi itu hanya mengambil foto. Jadi sudah tidak ada lagi kegiatan yang coret satu, pindah ke kertas satu, coret dua, pindah ke dua. Karena apa? Sudah dicoba riset. Ketika bapak-bapak menunjukkan kepala, itu ada data siapa yang dicoret. Tugasnya duduk di depan lembar C1 plano, memastikan ketika Nasdem Pak Wayan, dicoret punya Pak Wayan. Nasdem Pak Bu Miswati, dicoret di kolomnya Bu Miswati. Nasdem Pak Darmaji, Pak Darmaji. Gak usah di gua atau kanan kiri, pastikan itu. Karena apa? Tugas bapak hanya itu. Setelah itu